Berkatilah saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Lewat kebenaran firman inilah saya akan hormat kepada saudara-saudara, karena saudara adalah orang-orang yang diberkati di dalam Tuhan. Hari ini kusampaikan firman Tuhan mengenai pembenahan hidup di dalam setiap kita. Sebab tanggung jawab sebagai gembala jemaat adalah diprospek, diingatkan, dikerjakan Roh Kudus bagaimana seluruh tanggung jawab saya sebagai pribadi yang dipanggil dan menjadi gembala harus menjadi baik dan sempurna. Demikian juga saya ingin memberikan contoh ini kepada saudara-saudara sekalian adalah supaya semua baik. Karena surga yang sudah disediakan adalah tempat orang-orang yang sudah diproses dan berproses dengan baik. Untuk itulah saudara dipanggil sampai dengan hari ini. Bukan apa yang saudara mau, melainkan apa yang Tuhan mau. Perhatikan itu saudara-saudara. Saya sampaikan topiknya masuk dalam keluarga Allah. Matius 5 ayat 6 dan saya kutip ayat 8 dan ayat 9 berkata begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuas. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus Tuhan. Katakan amin. Saudara menghargai Yesus adalah Tuhan, bukan orang Israel, dan bukan pemimpin agama, dan bukan sekedar turunan daripada Nabi Daud. Itu ada berkat soal ketentuan yang adalah sampaikan kepada saudara-saudara. Kita mengaku dia Tuhan adalah supaya seluruh keberadaan dan keadaan kita dipanggil supaya taat kepada dia. Amin saudara. Pegang dada masing-masing. Katakanlah kepada Tuhan seperti yang kita katakan. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku mau berbenah diri, karena Engkau adalah Tuhan yang berfirman. Amin. Saudara sekalian, saya teruskan mengenai tanggung jawab di tengah kehidupan ini. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan kepada Allah, bukan kepada orang tua, bukan kepada tetangga maupun RT RW. Dengan baik saudara-saudara, makanya datang Yesus mengajar, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Artinya saudara-saudara diajar untuk berbahagia. Amin saudara. Dalam hal kebenaran-kebenaran yang adalah untuk saudara tunduk di dalamnya, karena firman ini mengajarmu untuk berada di dalam kebenaran. Kebenaran menurut firman itu, kebenaran-kebenaran yang menguntungkan di dalam kehidupanmu untuk tidak menjadi jerah dan menjadi berisiko di dalam engkau. Sebab semua apapun yang ada di bawah kolong langit ini adalah ciptaan Allah. Dan sempat juga akan diberitahukan kepada saudara-saudara di tengah hidup ini adalah dalam ciptaan Allah.
supaya berpadangan dengan ciptaan itu, dengan keberadaan panggilan saudara-saudara, haruslah taat kepada firman. Ketika dunia tidak taat kepada firman, shalom, itulah kematian, itulah bencana, dan itulah sakit penyakit. Dan di sana Tuhan turunkan dalam firman-Nya, dengan kata lain, sakit dalam hati misteri di dalam Allah ketika manusia tidak mentaati. Bayangkan banyak orang hidup tanpa firman. Banyak lagi orang ada dalam firman tetapi tidak melakukan firman. Nah, sampai hari ini gereja pun maka saya harus beritahu kepada saudara-saudara apa yang melihat dan membenarkan kiraan orang memang adalah menjadi seterusnya. Saya di laut, saya memberitahu kepada saudara-saudara, Allah beserta. Tidak sedikit orang yang mati ketika ada melawan, ketika aku menyampaikan yang artinya mau kita kepada saudara-saudara, Kristus dalam firman-Nya konsekuen. Jikalau engkau dipanggil menjadi hamba dan jemaat Tuhan, Tuhan akan menyertai itu. Untuk apa disertai? Dengan baik-baik. Untuk melakukan firman-Nya, untuk ketaatan kepadanya, untuk pengenalan lebih banyak, lebih benar kepada Allah Bapa di surga. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Shalom saudara. Gempa yang sedang terjadi, maksud saya bencana alam yang sedang terjadi. Aku bahasakan kepada saudara-saudara, bukan kebetulan. Shalom. Mana bisa kebetulan? Emangnya air itu kebetulan? Tapi berhati dan memiliki satu iman percaya kepada firman adalah firman yang benar. Pada akhir zaman itu kamu akan melihat gempa di sana sini. Firman itu Yesus sendiri langsung, tidak melalui nabi, tidak bernubuat lewat seseorang, tidak. Dan pada waktu itu kamu akan melihat kelaparan terjadi di mana. Semalam, bukan saja di Indonesia, di surga yang saya maksud, di mana-mana sekarang. Jadi jangan ada Alfamart dan Bulog di surga, jangan. Ada orang berkata keberatan. Saya akan netralkan. Layak itu bicara. Kenapa dia tidak segera untuk menolong orang yang ada di dalam kelaparan? Bayangkan 2 hari 2 malam tidak makan di dalam air. Saudara saja ikut baptisan hanya 3 jam, terus minta makan. Makan yuk. Karena memang lapar di dalam air. Jadi waktu bicara itu, saya buat kesimpulan. Bicara, layaklah mereka yang lapar diberi makan. Kenapa engkau menahan itu? Banyak orang sekarang ini serakah, saudara-saudara. Dan itu pengaruh kepada gereja.
Saya mau beritahu, keadaan yang serakah itu adalah sampai meninggalkan ibadah jamaah, itu termasuk serakah. Itu ialah ambil barang orang lain, ditipu, sementara dia pun tidak pernah makan yang enak-enak atau yang dimakan di dalam. Yang pernah saya bilang adalah ada buruk dia hebat, hartanya miliar-miliar pada waktu itu, tapi makanannya ikan asin yang sudah dibuang ke sampah. Ini serakah. Shalom. Ada orang sedang saya layani. Bagaimana keadaan mata pencaharianmu? Baik-baik aja, Pak Pendeta. Oh iya ya, luar biasa ya. Iya, Tuhan itu yang baik dan Tuhan itu yang luar biasa. Puji Tuhan. Karena perlu saya ditemukan perbandingan. Ketika kita mencatat ada orang kaya dan ada miskin, Lazarus, dia tetap makan walaupun dari remah-remah yang terbaik. Tapi satu kali, semua orang kan mati, semua orang kan bertanggung jawab. Itu. Dan saya mau isi ini saudara-saudara dengan ini. Orang yang merenungkan firman itu, dia pasti menjalankan kebenaran dan kebenaran yang terutama dengan baik-baik. Di saat apapun keadaannya, dia tetap ada di dalam kebenaran. Berarti saudara yang dimaksud, tidak ada orang yang tidak di dalam kebenaran, lalu ketika ada gempa ataupun air deras, oh Yesus, tidak ada. Tetapi orang yang ada di dalam kebenaran dan yang suka merenungkan firman siang dan malam dan memiliki persekutuan dengan Tuhan, walau terjepit sekalipun, oh Yesus, pasti dia. Hingga hari ini kebahagiaan akan didapatkan oleh setiap orang di dalam situasi dan apapun yang ada. Kalau dia haus dan terpilih dalam kebenaran-kebenaran. Makanya hari ini saudara-saudara, cocokkan dirimu pada kebenaran ini. Sama seperti ini saudara-saudara, cocokkan kakimu ke sepatu yang mau kau beli. Jangan kau beli yang nomor 42, nomor 39 pun bisa. Jadi dia orang kau balbas-balbas, sepatunya mata, sepatunya pun naruh repatnya. Kenapa? Karena tidak dicocokkan. Shalom, shalom. Dicocok. Tidak akan saya sampaikan kepada saudara-saudara mengenai soal masuk di dalam keluarga Allah. Yang pertama adalah profil dari kepribadian yang memang dibentuk untuk bisa masuk dalam keluarga Allah. Profil itu apa? Kepribadian kita, supaya tidak sembarang ngomong, supaya tidak sembarang mengerjakan sesuatu, supaya segala sesuatu apapun yang mau dikerjakan sebagai anak-anak Allah dengan baik-baik harus melihat ke kiri dan ke kanan untuk bisa supaya lurus dan benar. Shalom, shalom. Jangan terbiasa dan bawa-bawa di dalam kebiasaan. Orang lagi ribut, itu bukan anak Tuhan, tetapi anak hantu. Tenang. Bukankah Allah yang menyertai adalah dia ada di dalam kita?
Jadi profil kepribadian kita, saudara harus beritahu cermin kepribadian apa yang engkau lakukan sehari-hari. Ketika firman itu berkata bercerminlah tanya, ini benar. Dan saya cerminan untuk memberitahu kepada saudara-saudara, adakah saudara-saudara di tengah haus dan rindu kebenaran firman Allah, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Shalom. Walaupun makan ikan asin dan sambal tuk-tuk yang dipinjam dari tetangga atau yang diminta dari tetangga, tetap bahagia. Itu kebahagiaan. Bukan karena makan rendang minum lalu saudara berbahagia, atau mendapatkan bus baru, mendapatkan hadiah Natal. Jadi buat saya sampaikan kepada saudara-saudara, perihal engkau dipanggil, ditentukan harus menjadi bait Allah atau tempat kediaman. Pengajaran ini bukan ini aja atau hari ini. Hari lalu, mungkin mantap yang lalu, firman Tuhan yang berkata begini berulang-ulang disampaikan. Bukankah tubuh adalah bait Allah? Pelihara. Dan firman itu yang berkata, janganlah kau makan semeja dengan orang-orang pemabuk, orang kikir, orang jahat. Shalom saudara, orang kikir itu terbentuk karena keserahan. Banyak orang serakah, sulit untuk memberi orang lain, sulit untuk memberikan senyum kepada orang lain, sulit baginya untuk menyapa. Shalom. Shalom. Sulit bagi dia untuk mengatakan shalom. Bagaimana? Memang dia sudah dipilih, diikat dengan kekikiran tadi, sehingga segala sesuatu dengan dia itu adalah menjadi orang yang negatif thinking, sinis. Hati-hati dengan kekikiran. Saya mau beritahu ini, mulai dari sekarang, berikan segala sesuatu. Buat contoh, ketika engkau hanya memiliki satu hobi, coba jajarkan kepada orang lain. Itu pedulinya, supaya saudara-saudara jangan makan roti sendiri, melainkan walaupun kita masih lapar, berikan coba kepada orang lain. Bapakmu yang ada di surga akan melihat dan akan memberikan kepadamu ganti berlipat kali ganda kata firman. Hari ini mengenai soal kediaman roh Allah, Allah berbicara, dapatkah saudara-saudara melayani seperti Yesus? Itu goalnya. Makanya saya banyak menahan diri, karena ada goalnya. Menahan diri itu maksudnya tidak ikut berkoyak-koyak. Ketika ada uang, bukan untuk pribadi, tetapi untuk pelajaran, untuk pekerjaan. Shalom. Dan saudara harus diajar seperti itu. Yesus datang tidak membawa apa-apa, tetapi memperoleh apa-apa dari Bapaknya dan diberikan semua kepada murid. Begitu. Saudara-saudara, ya bisa lah menjadi hamba Tuhan. Tapi
Yang disebut dengan hamba Tuhan itu adalah karena roh Tuhan ada benar. Kita baca dulu Lukas 4 ayat 18. Apa kata Yesus? Lukas 4 ayat 18, demikian bersama-sama kita baca. Yes. 2, 3 ya. Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan dia telah berusaha. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Jadi ini saatnya kita melayani, saudara-saudara. Ya, melayanilah. Jadi tidak ada alasan berkata, wih banyak kali kerjaanku, aku catering not greeting, aku bertukang, aku sedang ada rombongan. Dengar baik-baik itu. Aku sedang memiliki sesuatu sehingga aku harus jaga. Dengar baik-baik. Sama halnya seperti Yesus pernah berkata, ada orang berkata berpindah denganku, pengantin baru aku, baru beli rumah aku, beli ini dan lain sebagainya. Kata Yesus dalam kesimpulannya, kau makan itu kesimpulan, kau makan itu alasan. Apakah benar seperti itu? Tidak. Lebih halus yang saya katakan ini. Biar orang mati bukan orang matinya. Kalian benar. Katanya kepada murid-murid itu termasuk kepada Petrus. Alasannya memang wajar kan? Ya dikuburkan dulu. Dan betul. Ininya yang memberikan kehidupan bagiku dapat mulai dari anak-anak ingusan sampai dengan aku dewasa, dan dibelikan ladang kepadaku, dan rumahnya pun nanti warisan kepadaku. Biar kuburkan dulu ya. Benar ya, benar ya, benar ya, Pak Wi. Benar ya, benar kata Petrus. Tetapi Yesus berkata, mampus kau dengan semua alasanmu itu. Biar orang mati, biar menguburkan orang mati. Sini. Betapa pentingnya kediaman Allah yang saya maksud, saudara-saudara. Benarkah saudara-saudara menjadi kediaman Allah? Hamba Allah yang mau ditaati atau dituntun kepada kehidupan. Kehidupan itu berbicara adalah bagaimana kita untuk menyelamatkan orang lain, bagaimana kita untuk menghibur orang lain, bagaimana kita untuk membangkitkan orang lain, bagaimana orang lain lebih penting daripada kehidupanmu. Bisa. Shalom. Menjadi jemaat harus begitu. Lebih penting pekerjaan Tuhan